Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Intan Septiagia, kelas AKA Sore. Kali ini saya akan membuat video tentang wawancara bagaimana kerukunan umat beragama di seluruh Indonesia, mata kuliah agama. Keberagaman yang ada di negara kita memang satu situasi yang kita lihat secara gamblang, karena memang Indonesia ini punya berbagai macam latar belakang orang-orang yang ada di dalam. Nah, secara khusus soal agama, ya bolehlah kita katakan kondisi kerukunan ini masih ada. Orang-orang tertentu yang tidak menunjukkan sikap toleran satu terhadap yang lain. Kalau misalnya dikirakan angkanya itu ya mungkin angka 80 lah. Dan kekristenan sendiri itu ya, terus berusaha untuk bagaimana supaya kerukunan hidup dengan saudara-saudara kita yang beragama lain itu tetap diperjuangkan ya, agar situasi kebersamaan di dalam negara ini boleh tetap kondusif. Menurut saya untuk menilai skala dari 10 sampai 100 ya terkait kerukunan beragama di Indonesia 970 gitu. Jadi kalau skala besar tentang kerukunan di Indonesia ini, sebenarnya kerukunan di Indonesia ini sudah bagus. Bagus sekali, kalau menurut saya bagus sekali. Tentang kerukunan umat beragama ya di Indonesia kita ini. Kalau menurut saya secara pribadi ya, kerukunan umat beragama itu bisa dikatakan kita di Indonesia rukun kok. Ya, karena kan di sila kita pun ada itu kan dari 1 sampai 5 itu, bahkan yang terakhir itu dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan apakah itu terbukti ya, kalau dibilang persennya ya kita bisa bilang 75%. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia sudah sangat baik, nilainya sekitar 90 sampai 95. Hubungan umat Buddha dengan agama lain juga terjalin harmonis, karena kita saling menghormati kebebasan setiap orang yang memeluk keyakinannya. Kita mengajarkan secara rutin ya dalam setiap pembelajaran atau dari program-program pelayanan, apakah itu melalui mimbar, apakah itu melalui diskusi PA, pendalaman Alkitab, dan juga renungan-renungan yang disampaikan di hadapan warga jemaat. Kita terus mengingatkan tentang toleransi dan menganggap semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Apalagi kalau kita memandangnya seperti dalam firman Tuhan bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah yang memang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau orang mengenal dan mengerti bahwa tujuan hidupnya di dalam dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan, maka tentunya dia harus menyatakan sikap mengasihi bagi sesama, entah dari latar belakang suku, bahkan agama apapun. Kalau kerukunan antara beragama yang diajarkan seperti menghormati teman yang sedang beribadah gitu ya. Kemudian nggak perlu memaksakan keyakinan kita kepada orang lain gitu. Kemudian bekerja sama gitu dalam urusan kegiatan sosial. Kalau kita sebagai agama orang Kristen sangat menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai kerukunan umat beragama. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena hal yang paling utama diajarkan di agama kita itu berbicara tentang kasih, yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Bahkan di dalam ayat Alkitab juga mengatakan bahwa ya berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Artinya apa? Jangankan orang lain, orang yang menganiaya kita, orang yang memusuhi kita, yang melakukan kejahatan dengan kita, mengatakan bahwa kita harus melakukan kasih. Ajaran Buddha mengajarkan untuk saling menghormati perbedaan, tidak membeda-bedakan orang lain, menekankan nilai-nilai kesamaan seperti kebaikan, dan selalu menghindari pertengkaran atau perselisihan. Jadi kan maaf cakaplah, saya bicara di Hindu. Di Hindu semua kan mereka tidak juga memahami ajarannya. Banyak juga masyarakat kami yang dikatakan Hindunya Hindu KTP lah istilahnya. Hanya petunjuk orang tua pergi sembahyang gitu ya, tapi dia tidak pernah baca kitab. Kami kan ada kitab, 4 kitab, Rig Veda, Sama Veda, Ayurveda, Atharva Veda. Di kitab-kitab ini dipecah. Ada yang kitab yang mengajarkan tentang gedung-gedung suci. Kalau Ayurveda dia mengajarkan tentang pengobatan. Dan ada juga filosofi kehidupan dan juga tentang mantra-mantra gitu. Cara menciptakan suasana harmonis adalah dengan berkomunikasi dan berkenalan dengan baik, bekerja sama dengan kegiatan sosial, berbicara sopan, serta menghormati tempat dan kegiatan ibadah agama lain. Harusnya salah satunya ya seperti tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Misal ada sesuatu hal yang berbeda gitu menurut keyakinan kita, salah satunya seperti suatu perayaan dimana setiap beragama pasti masing-masing memiliki tanggal-tanggal perayaan begitu. Nah, jadi kita hanya bisa menghargai orang lain ketika sedang merayakan agama tersebut gitu. Tapi kalau dari agama Islam itu sendiri, kami tidak diperbolehkan untuk merayakan sebenarnya. Nah, jadi hanya bisa mengucapkan terkait hari liburnya, tapi tidak diperbolehkan untuk menanyakan secara detail kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat perayaan tersebut. Kalau menurut saya sendiri ya, di negara Indonesia kita ini semboyannya kan ada Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya harus kita akui dan kita harus melakukan semboyan kita itu. Kita ini berbeda-beda, beda agama, beda ras, beda suku, beda budaya, ya dari berbagai tempat. Jadi semboyan ini kita harus menghargai, itu yang utama. Ketika kita menghargai semboyan kita ini yang mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, maka kita mampu dapat berdampingan dengan agama lain. Nah, itu dia. Artinya bahwa mari saling menghargai satu dengan yang lain. Mohon maaf. Saya menghargai kamu, kamu menghargai saya. Sehingga baik pun orang lain maupun kita dapat hidup dengan damai. Dimana seharusnya ya setiap umat beragama untuk menjaga kerukunan itu seperti ketika teman kita sedang beribadah, tentunya kita membutuhkan waktu ketika melaksanakan ibadah itu membutuhkan waktu yang ketika mengerjakannya kan harus khusyuk gitu ya. Nah, dimana kita tidak diperbolehkan untuk melakukan keributan, memunculkan suara yang bisa mengganggu teman kita yang sedang beribadah. Kemudian kalau misalkan bagi Islam itu sendiri, ketika teman kita beribadah kan di Islam itu tidak diperbolehkan masuk ke area yang selain daripada Muslim gitu. Tapi kalau misalkan agama orang lain diperbolehkan untuk masuk ke ruang ibadah Islam. Setiap orang menjaga kerukunan dengan bersikap baik dan sabar, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, fokus memperbaiki diri, dan tidak menyebarkan isu yang memecah belah
Peran pemerintah adalah membuat peraturan yang adil, menjaga keamanan, mendorong kerjasama antar agama, serta menjadi pendengar yang adil jika terjadi perselisihan. Ya secara praktis pemerintah maunya ya terlibat langsung kalau misalnya ada kejadian-kejadian tertentu seperti larangan terhadap ibadah agama tertentu atau ada tindakan-tindakan persekusi dan lain sebagainya. Ya kita sebenarnya berharap pemerintah itu aktif untuk terjun langsung di lapangan ya, untuk menjaga semua rakyat Indonesia ini boleh memiliki kebebasan untuk beragama itu, untuk menganut kepercayaannya masing-masing. Jadi para penegak hukum di negara ini ya alangkah lebih baiknya itu kalau betul-betul memberi perhatian tentang hal seperti itu, sehingga masyarakat ini boleh merasakan kedamaian di negara Indonesia tercinta ini.